Udah. Oke, gue mulai ya. Oke, semuanya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa. Proposal kita berjudul Kinclong Indong, yaitu sabun cuci kendaraan dengan berbagai varian aroma. Oke, boleh di next. Oke, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Yunazan Al-Fajir Syam. Lalu yang kedua ada teman saya yaitu Anisya Fitriana Handayani. Dan lalu ada Mufidah Muklisah. Baik, pertama latar belakang. PT Kinclong Indong Sumber Berkah ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan kendaraan. Sabun cuci kendaraan ini tersedia dalam berbagai formulasi, termasuk cair, konsentrat, dan bubuk. Lalu memiliki berbagai aroma yang menyegarkan, serta mengandung bahan-bahan seperti surfaktan untuk membersihkan, pengemulsi untuk mengangkat kotoran, dan pelarut untuk menghilangkan noda, minyak, dan lemak. Produk ini dapat digunakan untuk mencuci mobil, truk, sepeda motor, dan kendaraan lainnya, baik dengan mesin pencuci tekanan tinggi maupun tenaga tangan. Lalu ada tujuan, manfaat, dan target luaran. Tujuan pertama ini adalah untuk mengikuti proposal dan mendapatkan pendanaan untuk menjalankan usaha dari proposal kelompok kami, dan juga memberikan pengalaman baru dalam mencuci kendaraan. Dengan wangi sabun cuci memiliki aroma yang unik yang belum pernah ada di pasaran, serta mencuci kendaraan dengan efektif dan efisien. Manfaatnya membersihkan kotoran, noda, dan debu tanpa merusak cat kendaraan karena sudah teruji, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi cat kendaraan, dan juga melindungi permukaan kendaraan dari kerusakan akibat sinar matahari, polusi udara, dan lingkungan. Lalu target luaran, formula sabun yang sudah teruji efektif menghilangkan kotoran dan noda. pH-nya seimbang untuk melindungi cat kendaraan. Aroma yang menyegarkan karena yang memiliki varian beragam seperti bubblegum, cotton candy, strawberry, anggur, red velvet, dan juga tidak menyengat. Kemampuan menghasilkan kilau yang tahan lama tanpa meninggalkan bekas atau noda. Lalu memiliki kemasan yang praktis dan juga ramah lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu TAM Samsom. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu untuk TAM sendiri, Total Addressable Market, yang dimana pada tampilan itu menghasilkan jumlah 458.136.000 orang di DKI Jakarta. Populasi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai 11,34 juta orang atau 4,04 dari total populasi di Indonesia. Data tersebut diambil dari data box tahun 2024. Selanjutnya yaitu serviceable available market, di mana hasil yang kita dapatkan yaitu 97.011 orang di wilayah Jakarta Selatan. Dan selanjutnya yaitu serviceable obtainable market. Hasil yang kami dapatkan dari pencarian kami yaitu target pasar realistis pasar PT Kinclong Indong Sumber Berkah adalah 9.701 orang, yang dimana target pasar realis ini bergantung kepada beberapa faktor seperti kapasitas produksi untuk memenuhi pasar dan strategi pemasaran yang digunakan. Secara realis, saham yang didapat adalah 10% dari 97.011 jiwa dalam jangka waktu 1 tahun, maka yang didapatkan sekitar
maka hasilnya yaitu 97.000 dikali 10% dikali 1 tahun, maka akan didapatkan 6.791.770. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kemudian ada bisnis model kanvas. Untuk yang pertama ada key partner. Yang pertama ada supplier bahan baku utama, kedua investor, ketiga supplier bahan baku tambahan pembuatan sabun, keempat jasa pembuatan kemasan atau packaging, kelima penyedia jasa logistik atau pengiriman. Kemudian key activities-nya, pembelian bahan baku dan kemasan, dua memproduksi sabun cuci kendaraan dan memasarkan ke konsumen, ketiga pembuatan dan pengembangan platform bisnis, dan terakhir pemantauan kualitas produk. Kalau key resource-nya sendiri, yang pertama ada alat dan bahan baku pembuatan produk, kedua karyawan ahli di bidangnya, ketiga kemasan produk, dan keempat modal awal usaha. Untuk value position sendiri, yang pertama ada free SLS dan paraben atau tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan sudah teruji aman untuk kendaraan. Dan yang kedua, terobosan baru, sabun cuci kendaraan memiliki berbagai varian aroma yang unik dan menarik untuk menambah kesan saat mencuci. Yang ketiga, harga terjangkau, dan keempat, eco-friendly. Untuk customer relationship, yang pertama ada pembelian diskon atau potongan harga serta bonus dalam pembelian produk. Kedua, melayani konsumen dengan baik. Ketiga, mengadakan berbagai promosi yang menarik. Untuk customer segmentnya, yang pertama semua jenis kelamin berusia 15-40 tahun. Kedua, bagi para pecinta atau penggemar otomotif. Ketiga, masyarakat dari berbagai kelas. Dan keempat, bagi orang yang memiliki hobi merawat kendaraan sendiri atau senang mengerjakan sesuatu yang unik. Kemudian channels, yang pertama platform pemesanan yaitu tersedia di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian ada platform promosi, ada di Instagram dan TikTok, dan ketiga promosi langsung. Untuk cost structure-nya, yang pertama pembelian alat dan bahan baku dan kemasan produk. Kedua, biaya iklan dan promosi di media sosial. Ketiga, biaya akomodasi pengakuan barang ke supplier ke kantor. Dan keempat, biaya pemasaran produk. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama, penjualan langsung melalui platform pesanan yang disajikan. Kedua, program reseller. Dan yang ketiga, terus mengembangkan produk yang menyediakan berbagai varian baru unik dan menarik serta melakukan promosi produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan CAGR dari hasil yang kita dapatkan. Kami mengambil data dari Statista pada tahun 2024, yang di mana pertumbuhan industri customer goods di Indonesia itu naik menjadi 3,22%, yang mana itu akan meningkatkan penjualan dari produk kinclongin. Oke, kemudian di competitive analysis itu kita meng-compare perusahaan kita dengan dua kompetitor. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu target pasar. Yang pertama itu pemilik mobil pribadi, di mana individu yang berusia antara 25 sampai 55 tahun dengan penghasilan menengah ke atas yang memiliki mobil pribadi dan peduli dengan kebersihan dan perawatan mobil mereka. Kemudian juga mereka mencari produk sabun cuci mobil yang murah dan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu bengkel cuci mobil. Bengkel cuci mobil skalanya kecil dan menengah yang membutuhkan sabun cuci mobil yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir itu adalah toko onderdil mobil, di mana toko onderdil mobil skala kecil dan menengah yang mencari mitra pemasok sabun cuci mobil yang terpercaya.
Masuk ke peluang pasar, pasar sabun cuci mobil di Indonesia merupakan potensi yang besar karena peningkatan kendaraan dan kesadaran akan perawatan meningkatnya jumlah mobil di Indonesia. Selanjutnya juga permintaan perawatan mobil termasuk sabun cuci mobil. Dengan tren gaya hidup yang semakin menekankan kebersihan dan perawatan kendaraan, maka pelanggan akan cenderung membeli produk yang berkualitas tinggi. Selain itu juga permintaan yang terus meningkat untuk produk yang ramah lingkungan memungkinkan Kinclongin sabun cuci mobil untuk mengembangkan produk yang telah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kinclongin sabun cuci mobil siap dan menjadi pimpin dalam kategori sabun cuci mobil di Indonesia dengan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya masuk kepada strategi pemasaran, di mana pada strategi ini kami membagi menjadi dua bagian, yaitu pemasaran online dan pemasaran offline. Untuk pemasaran online sendiri, yaitu yang pertama membangun situs web dan platform pada media sosial. Konsumen diberikan informasi tentang produk Kinclongin sabun cuci mobil melalui situs web dan platform media sosial. Selanjutnya yaitu pemasaran digital, melakukan pemasaran online dengan menggunakan iklan online seperti Facebook Ads dan Google Ads. Dan selanjutnya yaitu marketing konten, menciptakan konten yang menarik dan informatif tentang perawatan sabun cair cuci mobil Kinclongin. Dan masuk kepada bagian pemasaran offline, yang pertama yaitu bekerja sama dengan bengkel cuci mobil. Kinclongin sabun cuci mobil akan bekerja sama dengan bengkel cuci mobil untuk memasarkan produknya kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu mengikuti pameran dan acara otomotif. Kinclongin akan memperkenalkan produknya kepada pelanggan di pameran dan acara otomotif. Dan yang terakhir itu adalah menawarkan promosi dan diskon. Masuk kepada layanan pelanggan, Kinclongin membangun hubungan kuat dengan konsumen dan memastikan kepuasan mereka. Komitmen untuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif, mudah diakses situs web dan media sosial Kinclongin. Masuk kepada analisa SWOT pada bagian kekuatan atau strength itu dari produk Kinclongin itu memiliki harga yang terjangkau, jaringan pemasaran yang luas, dan layanan pelanggan yang baik. Selain itu juga produk dari Kinclongin memiliki kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang terjangkau. Masuk kepada kelemahan atau weakness, yaitu pengetahuan merek yang rendah, persaingan yang ketat, dan bergantung pada pemasok bahan baku. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity pada produk Kinclongin, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, permintaan yang meningkat untuk produk perawatan mobil yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah ancaman krisis ekonomi, karena dengan terancamnya ekonomi, maka para konsumen akan membeli kebutuhan yang primer saja. Masuk kepada anggaran pemasaran, di sini kami mendapatkan pembagiannya. Yang pertama yaitu untuk pemasaran online sendiri kami meletakkan di 50%. Selanjutnya yaitu pemasaran offline kami meletakkan pada 30% dan layanan pelanggan kami letakkan pada 20%. Oke, selanjutnya ada analisis peluang usaha. PT Kinclongin Sumber Berkah menawarkan pengalaman mencuci mobil yang unik dan menyenangkan. Kemudian lanjut di bagian alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri terdapat mixer industri, timbangan digital, bencana pengaduk,
cetakan, termometer, alat pengemasan, dan label printer. Untuk bahan sendiri ada bahan dasar sabun dan bahan tambahan. Yang untuk pertama bahan dasar sabun ada SLS, kokamidopropil, betadine, air deionisasi, dan pengantar. Untuk bahan tambahannya ada pewarna kosmetik, pewangi sintetis, dan juga pengawet. Untuk proses pemasarannya, yang pertama ada penelitian pasar dan segmentasi. Di sini kami mengidentifikasi target pasar, kemudian menganalisis kompetitor. Yang kedua ada strategi pemasaran, membuat branding yang baik untuk produk dan juga membuat harga yang sebanding dengan kualitas yang kami berikan. Kemudian ketiga ada promosi. Kami menggunakan platform digital marketing, kemudian melalui penjualan melalui event dan juga membagikan sampel gratis kepada pelanggan. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu memonitoring penjualan, kemudian memperhatikan feedback dari pelanggan, dan yang terakhir penyesuaian dengan strategi penjualan. Oke, yang terakhir ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biayanya, jenis pengeluarannya ada yang pertama alat dan bahan baku produksi, itu ada di harga 6 juta, kemudian peralatan penunjang dan pendukung kegiatan itu ada di 2 juta, perjalanan atau akomodasi itu ada di 1 juta, dan dana tidak terduganya ada di 1 juta. Jadi total anggaran untuk membuat sabun cuci mobil ini ada di harga 10 juta. Kemudian untuk jadwal kegiatannya, yang pertama proses pengumpulan bahan baku itu ada di minggu pertama dan minggu kedua di bulan pertama. Proses produksinya ada di minggu ketiga sampai minggu kedua di bulan pertama sampai bulan ketiga. Untuk promosi produk ada di bulan kedua sampai bulan kedua minggu kedua sampai minggu keempat di bulan ketiga. Kemudian untuk penjualannya kita mulai di minggu keempat bulan pertama sampai bulan keempat di minggu kedua. Untuk rekapitulasinya hasil pelaksanaan programnya ada di minggu ketiga dan keempat di bulan 4. Dan pembuatan laporan akhir penjualan itu sama dengan rekapitulasinya ada di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan 4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.